Kalau kita tengok dari sisi akidah, para ulama ahlu sunnah wal jamaah meyakini, ulama 4 mazhab meyakini bahwa nikmat dan azab kubur tadi bisa ringan sebab amal orang lain. Apa buktinya? Hadis tadi kalau kita lihat riwayat yang lain, itu Nabi suruh sahabat ambil pelepah kurma. Lalu pelepah kurma tadi dibelah dua oleh Nabi. Dianggap macam tiang ni, pelepah kurma kan panjang. Dibelah di tengahnya, macam sawit tu. Pelepah sawit diambil, dibelah di tengah, ditanam di masing-masing kubur. Sahabat nanya, "Mahadza ya Rasulullah?" Ini apa Rasul? Apa gunanya? Kata Rasul, "La'allahu ayyukhaffifa anhuma ma lam yaibasa." Mudah-mudahan selama pelepah kurma ini masih basah, meringankan azab bagi orang yang sedang diazab, yang dua kubur tadi. Bagaimana menjelaskan kok bisa pelepah kurma meringankan azab? Dalam ayat Quran, wa im min syai'in illa yusabbihuhu. Tak ada sesuatu apapun makhluk Allah kecuali setiap makhluk itu tasbih kepada Allah. Lalu tasbih mereka itu menjadi sebab ringan azab dua kubur tadi. Orang yang dalam kubur tadi maksudnya. Tasbih mereka. Maka disebut Nabi selama belum basah. Karena kalau sudah kering, dia tak bertasbih lagi. Kalau masih basah, dia bertasbih, masih hidup. Sama macam kita. Masih hidup, beramal. Mati, tak bisa beramal. Pelepah kurma, basah, masih bisa beramal. Masih bisa tasbih. Maka tasbihnya tadi meringankan azab bagi yang dalam kubur yang dua, yang diketahui oleh Nabi sedang diazab tadi. Maka Bapak Ibu yang rahmat Allah SWT, kata para ulama, tasbih daripada tanaman bisa ringankan azab. Apalagi bacaan Quran, orang yang ahli sujud, orang yang ahli zikir, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang rahmati Allah, ulama 4 mazhab itu menganjurkan jika kita dipusara atau menguburkan orang, tanam tanaman yang dia akan terus bertasbih di situ. Bahkan ada dalam mazhab Hanafi itu makruh hukumnya kalau kubur itu bersih sebersih-bersihnya, Pak. Nggak ada lagi tanaman di situ. Kenapa? Kita menghilangkan tanaman yang akan bertasbih, tasbihnya manfaat bagi yang dalam kubur. Itu, Pak. Tapi jangan pula tanam durian di situ, Pak. Tanam pula mangga, tanam pula sawit di situ. Tapi tanaman yang kira-kira ya tak tanaman besar lah. Bisa dibersihkan, bisa dirapikan. Dan jangan pula berpikir, biarlah semak belukar di kuburan itu. Biar makin banyak yang bertasbih kepada yang dikubur. Enggak. Maksudnya ada tanaman yang tetap sisa di situ yang nanti manfaat bagi yang dalam kuburan. Masih banyak lagi ayat yang mengatakan sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang menunjukkan bahwa makhluk-makhluk Allah ini bertasbih kepada Allah. Cuma kita enggak paham, kita enggak ngerti. Ya malam-malam atau jangkrik ribut itu. Kemudian kodok ribut itu. Atau berbagai makhluk Allah yang ribut malam hari di sekitar rumah kita. Itu sedang menyebut subhanallah. Atau bertasbih dengan bahasa mereka, kita yang tidak ngerti. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak dalil ulama menjelaskan tentang amal orang bisa manfaat untuk orang lain. Amal orang hidup bisa manfaat untuk orang hidup, bisa manfaat untuk orang mati. Itu banyak dalilnya. Satu di antara dalil itu hadis yang kita baca malam hari ini. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah, sejak dahulu menjadi kebiasaan orang kita, kalau ada orang meninggal itu dibuat tahlilan, dibuat yasinan. Memang dibuat 3 hari di rumah duka. Dan itu sejak dahulu dilakukan orang.
Kalaulah itu salah dan tak sesuai dengan syariat, itu dah banyak ulama yang membatalkan, yang melarang dan menjelaskan ini tak boleh dibuat oleh umat. Tapi dari dulu justru yang membuat rata-rata ramai di kita ini membuat, yang melarang, mengingkari, yang tak terima justru satu dua, tak banyak. Ini menunjukkan bahwa ketika amal itu dibuat di masyarakat dan dilakukan umum oleh masyarakat, berarti ini ada dasarnya. Cuma masyarakat umum tak bisa menjelaskan nalar bagaimana dalil Quran, dalil hadis membolehkan atau melarang sebuah amal yang dilakukan di masyarakat. Maka solusinya datang orang alim, atau buat pengajian, atau tanya kepada orang yang ngerti. Kalau tidak, ya kita akan berdebat sesama kita, tapi tak ada solusi, tak ada jawaban. Maka sekali lagi Bapak Ibu, saya sering menyampaikan, kalau ada masalah agama, Bapak Ibu ditanya orang dalil, Bapak Ibu nggak usah jawab. Kenapa? Nggak mungkin Bapak Ibu bisa memaparkan. Kenapa? Nggak itu urusan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu ajak orang pengajian, tanyakan ke Ustadz, kapan perlu suruh dia tanya langsung ke Ustadz, atau Bapak Ibu bertanya, dia mendengar. Insya Allah dapat solusi. Sama halnya dengan style sound system ini. Nggak mungkin semua orang suruh style ini. Jangan-jangan justru nggak terdengar suara itu nanti. Atau pecah masjid ini gara-gara sound system ini, amburadul nanti. Mesti yang ngerti yang menyelesaikan sound system. Kita buat tempat wudhu. Semua orang suruh kerja. Jangan-jangan semen habis, besi habis, tapi hasilnya tak jadi. Kenapa? Orang tak ngerti yang ngurus. Maka mesti ada yang ngerti ngurus bangunan, ngerti ngurus sound system, ngerti ngurus listrik, ngerti ngurus bagaimana memberdayakan masjid, ngerti bagaimana ngajar anak-anak, ngerti menjelaskan agama. Sehingga umat ini saling melengkapi, Pak. Bukan saling menegasikan atau saling menafikan fungsi yang lain, tapi saling melengkapi. Kita, Pak, kalau nggak ada orang jual kitab, nggak bisa kita ngaji sekarang, Pak. Kalau nggak ada orang menyediakan berbagai kebutuhan kita untuk makan, untuk minum, kerja kita sekarang cari makan, cari minum. Tapi dengan adanya orang menyediakan makan minum, kita tinggal beli makanan, beli minuman. Dengan adanya orang buat pakaian, kita tinggal beli pakaian. Saling melengkapi. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmati Allah, jangan paksakan umat Nabi Muhammad semuanya mesti ngerti dari Quran dan Sunnah. Nggak mungkin. Itu menolak keadaan alami umat manusia. Fitrah manusia nggak bisa begitu, Pak. Karena memang Allah ciptakan orang ini masing-masing punya peran yang tak sama. Karena kalau semuanya jadi ustadz, siapa yang akan diajar lagi? Ya kan? Semuanya dapat baca kitab, ngapain kita ngaji lagi? Oleh karena itu, mesti saling melengkapi. Dan kalau yang tak ngerti, datang kepada yang ngerti. Selesai masalah. Apapun masalah kita, nggak ngerti, datang kepada yang ngerti, selesai masalah. Masalah keuangan, cari orang accounting. Masalah administrasi di kantor, cari orang yang ngerti administrasi. Masalah kita bangun, cari orang yang ngerti bangun. Masalah mobil kita rusak, cari orang yang ngerti mobil. Masalah kesehatan kita bermasalah, sakit kulit, sakit dalam, sakit organ yang lain, cari dokternya, selesai masalah. Tapi kita sakit, tidak pernah mau cari dokter. Yang dicari montir, yang akan selesai masalah. Maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, jangan sampai kita ini dalam masalah-masalah dunia kita cari ahlinya. Masalah akhirat semuanya macam ahli semua. Enggak boleh begitu. Mesti tempatkan posisi masing-masing sesuai dengan kadar masing-masing. Wallahu a'lam.